Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat fun reading, iaitu mengapa dia menghilang lagi setelah kembali berkomunikasi. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mendapatkan pencerahan ke atas kebingungan kamu, memikirkan mengapakah seseorang yang kamu cintai ternyata hilang lagi setelah kembali berkomunikasi dengan dirimu. Sudah pasti ada alasan yang dibalik sikapnya yang aneh ini. Baiklah, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan jawapannya. Perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dengan soalan ini ya. Siapakah dia seseorang yang hilang lagi dan lagi setelah kembali berkomunikasi dengan dirimu? Nah, kita akan cari tahu ya. Siapakah dia seseorang yang cukup aneh ini ya? Setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi. Kita akan cari tahu siapakah orang ini dan mengapakah dia berperilaku seperti ini. Siapakah dia seseorang yang hilang lagi dan lagi setelah kembali berkomunikasi dengan dirimu? Dan mengapakah dia berperilaku seperti ini? Siapakah dia yang hilang lagi setelah kembali berkomunikasi dengan dirimu? Okey teman-teman, di sini ada Ace of Cups ataupun Ace of Heart ya. Beberapa di antara kamu sepertinya terlihat dengan jelas ya, mungkin baru mengenali orang ini. Ini mungkin cinta baru ataupun jikalau ini cinta lama teman-teman ya. Dia seorang yang saya lihatkan di kartu ini ya. Kalian ini benar-benar tertarik kepada satu sama lainnya. Benar-benar jatuh cinta, benar-benar ada ketertarikan ya di antara satu sama lainnya. Orang yang memakai hati, orangnya sangat beremosi dan mungkin ya sedikit kemudian, tetapi memiliki perasaan yang besar untuk kamu. Kita akan lihat lagi ya. Seven of Diamond. Saya merasakan orang ini orang yang agak sibuk sebenarnya. Dia mungkin sibuk dengan pekerjaan dan ada sesuatu yang sedang dia hasilkan. Nah, ini mungkin juga menjelaskan ya, mengapa orang ini sering on off dengan kamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar bekerja keras, seperti ingin menghasilkan sesuatu yang membuatkan dia tertunda-tunda. Nah, ketika dia tertunda-tunda seperti ini, mungkin ini sebabnya mengapa dia sering menunda-nunda kamu. Tetapi pada waktu yang sama, ini juga mungkin menjelaskan ya, mengapa hubungan komunikasi di antara kalian ini sering on off. Tetapi kita akan cari tahu dengan lebih dalam lagi ya. Saya menangkap ada sedikit keraguan daripada dia, daripada kartu yang kedua ini. Sesuatu yang dia perlu renungkan, sesuatu yang dia pikirkan ke arah hubungan kalian. Di sini ada Ten of Cups ataupun Ten of Heart ya. Saya tidak tahu teman-temannya kerana ini pembacaan umum yang jelas terlihat ya. Mungkin beberapa di antara kalian di sini berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah berkeluarga. Ada tanggungjawab yang tertentu. Nah, ini mungkin menjelaskan kartu kedua ini ya, mengapa dia sering merenungkan hubungan kalian, sesuatu yang dia tunda-tunda dengan kamu, sesuatu yang mungkin ya tidak membenar atau mengizinkan dirinya berkomunikasi terusan dengan kamu. Nah, jikalau dia seorang yang sudah ada keluarga dan pasangan, maka ini menjelaskan ya situasi kalian ini. Tetapi apapun yang terjadi, kita akan lihatkan dengan lebih jauh ya. Orang ini sering terkoneksi batin dengan kamu, memiliki perasaan yang cukup dalam, sangat menyayangi dirimu ya. Nah, di sini teman-teman, ceritanya begin ya. The story now begin guys. Eight of Heart ya, yang mengindikasikan setelah berjalan dengan kamu ya, orang ini seperti tertekan atau terdesak untuk pergi meninggalkan hubungan kalian. Nah, hubungan ini mungkin ya sering on off, seseorang yang datang dan pergi,
Ataupun detik ini dia sedang memikirkannya kerana mungkin merasakan tanggungjawab ataupun beban di hubungan kalian ini semakin berat. Khususnya jikalau dia seorang yang sudah berkeluarga. Tetapi jikalau kalian berdua masih single, ada sesuatu yang membuatkan dia seperti mungkin ya, dia sering diandalkan, banyak tanggungjawabnya, maka tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan membuatkan dia merasakan agak sukar ya melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Nah, daripada kartu keempat ini jelas terlihat ya, seseorang yang mungkin pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Pergi dan kemudiannya datang lagi, pergi dan kemudiannya datang lagi. Seperti itu ya. Ya teman-teman, sebenarnya orang ini ya dengan kehadiran Four of Heart ini mengindikasikan seseorang yang sebenarnya tidak puas hati dengan kondisinya detik ini. Dia sering merenungkan hubungan ini dan dia juga sering merenungkan dirinya. Mengapakah hidupnya seperti ini? Mengapakah dia tidak dapat melakukan yang lebih untuk kamu? Tetapi padahal ya teman-teman ya, jikalau dia ingin melakukan yang lebih, apa yang terjadi? Dia perlu pergi meninggalkan hubungan ini. Orang ini sentiasa seperti dalam posisi banyak merenung, melamunkan kamu, dan saya menangkap energi si dia kerana bersebelahan dengan Eight of Heart ya. Dia sangat kurang puas hati dengan kondisinya detik ini. Not happy with oneself. Dia merasakan seperti mengapakah hidupnya seperti ini ya? Dia mulai bosan dengan kondisi hidupnya sendiri dan sering merenungkan kamu akhir-akhir ini. Kita akan lihat lagi ya. Wow, di sini ada Three of Spades guys. Sama ada dia seorang yang sudah berkeluarga ataupun hubungan ini melibatkan lebih dari dua orang ya, kamu faham sendiri. Sesuatu yang membuatkan dia cukup kecewa, sama ada cukup kecewa di pihaknya dia atau di pihak kamu. Yang pasti teman-teman ya, saya merasakan dia begitu hampa. Sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi dengan kehadiran Three of Spades ini terlihat seperti terpaksa membatasi diri. Komunikasi yang tidak boleh lancar ya, pasti akan ada saja yang mengganggu, seolah-olah ketika dia ingin berkomunikasi lagi, dia perlu renungkan. Apakah dia boleh berkomunikasi dengan kamu? Apakah dia dapat menghubungi kamu tanpa pengetahuan orang lain? Nah, di sini Three of Spades ya, komunikasi yang being disrupted, yang terganggu di antara kalian. Nah, ini benar-benar menjelaskan ya, mengapakah setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi. Seperti ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan kerana ada gangguan di antara komunikasi di antara kalian di sini. Pasti akan melibatkan sama ada situasi, kondisi ataupun orang lain yang turut masuk ke dalam pemikiran si dia, sesuatu yang perlu dia pertimbangkan. Mengganggu ya komunikasi di antara kalian. Nah, detik ini teman-teman ya, dengan kehadiran Three of Spades ini terlihat dengan jelas mungkin kalian sedang tidak berkomunikasi atau membatasi diri. Tetapi dengan kehadiran kartu ini terlihat dengan jelas dia sangat ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Saya tidak tahu siapa yang membatasi diri ya, ataupun ada komunikasi yang terganggu seperti saya sebutkan tadi. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini? Seseorang yang sudah kembali berkomunikasi dan kemudiannya hilang lagi. Seperti apakah emosi si dia dari segi emosinya ya ke kamu detik ini? Okey, di sini ada Page of Club atau Jack of Club teman-teman ya. Saya merasakan orang ini benar-benar sangat ingin mengabari kamu detik ini. Sangat ingin memberikan kabar, menghubungi kamu, tetapi dia seperti sangat-sangat ingin, tetapi ada perasaan cemas. Apakah dia patut melakukan ini ataupun tidak? Nah, sekali lagi ya, ini ada kaitan dengan apa yang saya barusan tadi jelaskan ya. Ketika ingin berkomunikasi dengan kamu, terdapat perasaan tidak pasti, keraguan, takut, atau sesuatu yang benar-benar risky, terlalu berisiko untuk menghubungi kamu. Nah, pasti kamu jelas di sini ya, mengapa dia merasakan ini. Ingin menghubungi kamu, tetapi takut mungkin ya, takut ada orang di sebelah kamu, ada orang yang memantau handphone kamu, apakah handphone itu berada dengan kamu atau dengan orang lain. Nah, tetapi dengan kehadiran kartu ini, dari segi emosinya, dia sudah tidak tahan lagi. Ingin terkoneksi, ingin berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin ingin datang secara langsung mengabari kamu. Seperti sudah harap-harap cemas, tetapi ada ketakutan yang terselindung di sini ya. Tidak pasti sama ada pergerakan ini sesuatu yang patut dia lakukan ataupun tidak. Nah,
dalam waktu dekat ini teman-teman ya, saya menangkap daripada kartu yang sama, mungkin orang ini akan kembali menghubungi kamu. Kita akan lihat lagi pula ya, seperti apakah pula emosi kamu ke dia detik ini. Teman-teman, saya harus akui ya, kebelakangan ini ya, saya tidak tahu sama ada faktor cuaca ataupun kelelahan saya. I don't know you guys, I'm out of breath. Saya sering seperti tercungap-cungap ya, seperti not enough oxygen, seperti itu ya. Maafkan saya teman-teman ya, tetapi saya tetap akan membacakan sebaik yang mungkin. Kita fokuskan ke emosi kamu ya. Seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini? Seperti apakah kamu ataupun bagaimanakah kamu menanggapi ya apa yang sedang terjadi ini? Kita cuba lihatkan. Wow, too many cards ya. Seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini? Wow, Ten of Diamonds. Kalian memang confirm terkoneksi ya, walaupun dalam kesibukan kamu dengan keluarga, dengan pekerjaan kamu, dengan penghasilan, perniagaan kamu, sesuatu yang berkaitan dengan kerja. Kamu tetap memikirkan dia. Kamu tetap menghadirkan dia dalam pikiran kamu. Walaupun di sini terlihat dengan jelas, kamu memang sibuk. Menyibukkan diri ya dengan penghasilan, pekerjaan. Kamu benar-benar fokus kepada penghasilan detik ini. Benar-benar sibuk dengan kerja. Sesuatu yang memberikan kamu pendapatan yang lebih seperti itu ya. Tetapi walaupun dalam kesibukan seperti ini, kamu masih menghadirkan dia dalam pikiran kamu. Kalian sering terkoneksi. Nah, kartu di tengah ya, Ten of Heart, memang mengindikasikan hubungan yang ataupun koneksi batin yang sering terkoneksi. Ketika dia memikirkan kamu, kamu juga sebenarnya ya, dalam sesibuk mana sekalipun, pasti kamu akan ada ruang untuk memikirkan dia. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia okey jikalau kamu tidak menghubungi kerana kamu terlalu sibuk ya, sama ada dengan keluarga, pekerjaan kamu, orang sekitar kamu. Di sini saya lebih menangkap energi kamu yang benar-benar fokus ke arah kerja. Terlalu sibuk dengan kerja dan juga keluarga kamu ya, maka kamu perlu imbangi. Di sini kamu tetap memikirkan dia dan saya juga merasakan ya, hari ini ya, ketika kamu sebelum kamu mendengarkan pembacaan ini, kamu turut menghadirkan dia di pikiran kamu. Apakah dia baik-baik saja jikalau kamu tidak menghubungi? Nah, ini soalan di benak kamu ya, dan kamu juga merasakan apakah dia kesendirian, apakah dia didampingi oleh orang lain ya, apakah dia juga turut merindukan keluarga kamu. Nah, ada soalan yang seperti itu yang saya dengarkan. Okey guys, kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Mengapakah setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, orang ini hilang lagi? Nah, kita ke tema ya. Mengapakah dia setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, kondisi emosinya dingin lagi? Mungkin dia menarik diri, kemudiannya hilang, mendiamkan diri, tidak membalas textingan kamu. Apa pun sahaja ya. Setelah kamu berkali-kali texting, dia turut, mungkin dia membaca textingan kamu, blue tick ya, tetapi dia tidak membalas. Hilang lagi orang ini ya, kita cari tahu mengapakah dia hilang lagi setelah kembali berkomunikasi dengan kamu. Orangnya labil teman-teman. Orangnya bersifat kekanak-anakan ya. Ada kalanya dia seperti sangat santai menjalankan hubungan ini dengan harapan kamu sangat memahami karakteristik si dia. Dia begitu santai mencintai kamu seperti anak-anak kecil dan dia seperti sangat memahami di dalam hatinya yang kamu mungkin sangat faham karakteristik dia. Kamu sangat seperti, how to say this ya, dia seperti begitu yakin, kamu sangat memahami dia memang seperti ini. Sesuka hatinya, seperti anak kecil ya, ada pemikiran atau perasaan yang cukup labil ya daripada si dia ini. Tetapi entah mengapa ya, saya juga menangkap energi yang ada kaitan dengan Four of Heart di sini. Kamu tahu mengapa dia begini teman-teman? Orang ini benar-benar merenungkan hidupnya. Nah, digandingkan dengan Page of Heart ini teman-teman ya, dia seorang yang benar-benar bosan akan hidupnya. Dia bosan seperti ini. Ada kalanya dia menyalahkan kamu, ada kalanya dia menyalahkan dirinya. Ketika kamu menghubungi, dia merasakan wow, begitu diperhatikan, begitu dicintai. Ketika kamu balik-balik lagi sibuk dengan kerja kamu, ketika kamu mulai mengabai dirinya, dia kembali seperti ini.
Maka seolah-olah ingin memberikan kamu layanan yang sama. Ketika kamu memerlukan dia, kamu kontak. Ketika kamu sibuk, kamu abaikan. Maka dia menjadi seperti, wow, ketika kamu memerlukan dia, kamu datang lagi. Ketika kamu sangat sibuk dengan keluarga, dengan kerja, kamu abaikan pula. Nah, ketika kamu juga menjalankan sesuatu ataupun memberikan layanan yang seperti ini, dia mulai merenungkan hidupnya. Mengapakah dia dilayan seperti ini oleh kamu? Maka dia menjadi bosan ketika kamu datang menghubungi, dia merasakan, biarkanlah, nanti akan diabaikan lagi. Nah, ini yang saya tarik di sini Dia merasakan kamu memberikan layanan yang serupa. Maka dia menjadi seperti seorang kanak-kanak yang sedang ngambek, merajuk. Menurut dia, ketika kamu ada perlunya, kamu kontak dia. Ketika kamu sibuk, kamu abaikan. Maka ketika kamu sering texting, ingin menghubungi, ingin bertanyakan kabar, dia juga ketepikan. Apa-apalah, nanti-nantilah dibalasnya. Kerana dia sedar, kamu akan mengulangi sesuatu yang sama. Ketika ini berulang, teman-teman, dia lebih menyalahkan dirinya ketimbang kamu. Dia merasakan mengapakah dia berada di posisi kehidupan yang seperti ini. Hidup yang cukup membosankan, sehingga orang lain boleh melakukan dia sesuka hati. Nah, ini menurut dia, teman-teman. Nah, ini menjelaskan mengapakah setelah dia kembali berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi. Seolah-olah dia sedar, kedepannya nanti dia akan dilayan seperti ini. Kamu juga turut datang dan pergi. Saya harap ini jelas dan saya tidak tahu, teman-teman, energi siapa yang ketarik hari ini Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Saya pernah mendapatkan komen di kolom komentar, seseorang yang mengikuti channel ini sejak dari awal lagi dan turut menulis tarikhnya Menurut viewers ini sudah lama mengikuti, tetapi tidak ada yang berkaitan dengan dirinya sehinggalah setakat ini. Nah, ini perlu saya jelaskan, teman-teman. No hard feelings, kerana ini adalah pembacaan umum yang kind of impossible untuk ketarik semua orang, energi semua orang. Maksudnya begini, teman-teman. Energi semua orang akan ketarik, tetapi agak sukar untuk khususkan bacaan ini kepada setiap individu. Maka ini mungkin tidak akan resonate dengan anybody ataupun akan sentiasa resonate dengan orang yang sama. Nah, pembacaan umum itu memang begitu. Ada kalanya energinya akan resonate atau langsung tidak ada kaitannya dengan kamu. Maka teman-teman, it depends on how you focus. Apakah kamu benar-benar fokus kepada pembacaan ketika mendengarkan sebuah readingan, ataupun ketika kamu mendengarkan readingan ini, fokus kamu itu ke mana-mana. Seolah-olah sebentar fokus ke sini, kemudiannya kamu mungkin akan memikirkan hal yang lain. Nah, teman-teman, ini saya boleh jelaskan mengapakah dari awal kamu mengikuti pembacaan ini tidak ada yang berkaitan dengan hidup kamu, tidak ada yang terjadi. Itu mungkin berarti energi kamu tidak ketarik ke sini. Kerana ini pembacaan umum, guys. Ini bukan pembacaan pribadi. Dan saya boleh yakinkan kamu ada kalanya pembacaan pribadi yang berbayar juga tidak semestinya akan resonate 100%. Ini terpulang kepada energi yang diresap. Sama ada kamu benar-benar memberikan perhatian yang penuh, fokus kepada setiap pembacaan. Okey, teman-teman, kita lanjutkan ke pembacaan ini kerana saya perlu jelaskan ini. Okey, kita lihatkan lagi Setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, mengapakah dia hilang lagi? Apakah alasan yang lain selain daripada apa yang saya jelaskan tadi? Di sini ada Five of Wands. Sebenarnya, teman-teman, orang ini berkonflik batin bukan saja orang yang labil dari segi perasaan, tetapi dia tidak yakin dan tidak pasti. Apakah ini sesuatu yang ingin dia teruskan? Nah, apatah lagi jikalau hubungan kalian ini hubungan yang tidak memungkinkan, tidak ada arah tujunya. Nah, kamu sudah faham apa erti tidak ada arah tujunya, hubungan yang tidak memungkinkan, yang mungkin melibatkan orang lain. Maka orang ini merasakan jikalau dia put so much effort membalas textingan kamu, melanjutkan hubungan ini, kemanakah arah tuju hubungan ini ke depannya? Maka dia santai-santai sahaja, mengikut gerak hatinya. Jikalau dia perlu, dia balas textingan kamu. Jikalau dia merasakan ini hubungan yang unconditional, dia akan lepaskan. Mungkin tidak membalas, tidak mahu berkomunikasi dan membiarkan ia begitu sahaja. Kerana orang ini memiliki konflik batin. Apakah hubungan ini pantas diteruskan
ataupun tidak. Kerana terlihat dengan jelas ya, ini mungkin melibatkan pihak lain. Nah, di sini teman-teman ada Four of Spades. Dia kelelahan. Saya menangkap daripada ketiga-tiga kartu ini ya, orang ini sangat berharap dengan kamu sebenarnya. Dia benar-benar jatuh cinta. Sudah terlihat ya daripada Ace of Hearts, kartu pertama yang hadir. Dia banyak menginvestasikan perasaan dia kepada kamu. Orang ini sebenarnya dalam diam, malu-malu mahu. Dia benar-benar berharap ya akan adanya perasaan yang berbalas untuk dirinya. Tetapi dia sedar seiring berjalannya waktu, kamu ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Seperti saya barusan jelaskan tadi. Maka dia tahu kamu juga tidak boleh fully invest terhadap hubungan ini. Maka mengapakah dia perlu menghabiskan waktunya menjalankan hubungan ini dengan kamu? Maka ketika kembali terkoneksi, dia akan pergi lagi, mendiamkan diri. Kerana dia bertanya dengan dirinya, apakah hubungan ini akan ada penghujungnya nanti? Saya lihat daripada kehadiran kartu yang ketiga ini ya, dia kelelahan. Walaupun dia sangat mengharapkan kamu, sangat jatuh cinta dengan kamu, dia mulai lelah. Dia mulai pertikaikan apakah dia ini benar-benar penting di hati kamu. Mengapakah kamu bertindak sesuka hati kamu? Ketika kamu membutuhkannya, kamu mengabari. Ketika kamu sibuk dengan keluarga, pasangan kamu menghindari. Maka dia mulai memperlihatkan hidupnya secara nyata. Mengapakah kehidupannya, kondisi kehidupannya begini, begitu membosankan, sehingga dia boleh diperlakukan oleh orang lain, termasuk kamu, sesuka hati kalian. Nah, ada kondisi seperti itu teman-teman ya. Dia mulai bosan dengan dirinya dan tidak puas hati dengan kondisi hidupnya sendiri. Seperti orang lain ya, termasuk kamu boleh memperlakukan dia ini sesuka hati kalian. Ketika membutuhkannya, kalian akan berkomunikasi. Ketika merasakan kalian begitu sibuk dengan pekerjaan, kamu seperti mengabaikannya. Nah, di sini kamu boleh bersikap denial. Tetapi ini hakikat yang terjadi. Dari pihak C dia, saya bacakan mengapa dia datang dan pergi, mengapakah setelah berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi. Nah, ini yang terjadi dari segi kondisi perasaannya. Ada kalanya dia merasakan dia ini seperti tidak penting di hati kamu. Apakah kamu sudah berubah hati? Kita lihat lagi ya. Nah, teman-teman, di sini ada Eight of Spades. Walaupun kondisi yang seperti ini, dia mungkin berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi. Tetapi sebenarnya orang ini tidak kemana-mana. Dia mungkin memberikan kamu gambaran ya, tidak melayan kamu, menghindari, tidak mahu lagi berkomunikasi, merajuk, mendiamkan diri, menjauhkan diri dan sebagainya. Tetapi dari segi pemikirannya, dia tetap memikirkan kamu. Kartu di atas ada Ten of Hearts yang mengindikasikan kalian sering terkoneksi. Whether you guys are communicating or not. Sama ada komunikasi ataupun tidak secara langsung, dia tetap memikirkan kamu. Kita lihat lagi ya. Di sini ada Six of Diamonds. Teman-teman, orang ini sebenarnya ya, sangat menginginkan kehadiran kamu detik ini. Kerana dengan kamu ya, dia bukan saja memikirkan kamu, tetapi ada keseimbangan jiwa di antara kalian. Tanpa kamu, dia seperti kehilangan sebahagian daripada hatinya. Dia sangat menginginkan sebuah pertemuan, sangat ingin kembali berkomunikasi dengan kamu, dan sangat ingin seperti, how to say this ya, dengan adanya kamu, jiwanya seimbang. Orangnya cukup penyayang, dan dia ingin memberikan kasih sayang itu kepada kamu. Tetapi jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi ya, dia seolah-olah sedang menyalahkan keadaan. Maka orang ini ya, ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Ketika sudah kembali berkomunikasi, dia bakalan hilang lagi. Di sini saya lebih menangkap energi dia yang cukup kelelahan. Mungkin teman-teman ya, daripada segi pekerjaan juga ya, ini tidak membantu dirinya. Penghasilan yang tidak memuaskan hati. Dia sering seperti bekerja keras, cuba menabung ya. Tetapi seperti ketika dia cuba menabung, uang itu keluar lagi. Ketika menabung pasti akan keluar uang lagi. Mungkin untuk membayar ini, membayar itu ya, sehingga membuatkan dia begitu bosan akan kondisi hidupnya. Nah, ini juga ada sedikit faktor keuangan, bukan semuanya faktor kamu yang membuatkan dia menjadi seperti ini. Tidak ada mood. Maka ketika ada mood, dia berkomunikasi dengan kamu. Ketika ada masalah keuangan, dia tidak akan berkomunikasi, hilang lagi. Nah, itu teman-teman alasannya ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan faktor kestabilan ya. Kestabilan dari segi pekerjaan, penghasilannya. Kita lihat lagi ya. Di sini ada King of Hearts.
Dari segi pemikiran dan juga perasaannya, boleh dikatakan teman-teman ya, orang ini sering menyayangi kamu, sering memikirkan kamu. Dia tidak ke mana-mana. Perasaan yang dia miliki untuk kamu ini bertahan. Perasaannya dalam, walaupun ada badai yang melanda ya, kondisi keuangan, kalian tidak berkomunikasi, komunikasi yang on off, dia tetap stay sebenarnya. Orang ini memiliki hati yang cukup dalam untuk kamu. Kerana orang ini memiliki kematangan emosi, maka dia tidak akan bertindak sebarangan. Maksud saya begini, ketika kamu frustasi atau sedang ngambek, dia tidak akan mengandalkan emosinya atau membuat keputusan berlandaskan mungkin sedang merajuk ya. Dia tidak akan buat begitu. Kerana orang ini mempunyai kematangan emosi. Maka walaupun sisi kelabilannya, dia tetap matang sebenarnya. Dia memikir sebelum dia melakukan sesuatu. Begini teman-teman, maksud saya, apa yang cuba saya sampaikan sebenarnya, jikalau dia hilang lagi, tidak berkomunikasi dengan kamu, ini bukan sesuatu yang dia sengajakan. Seperti mana menurut kamu? Dia benar-benar ada isu lain yang perlu dia tangani. Dia tidak akan sebarangan tidak akan berkomunikasi dengan kamu unless dia memang memiliki sebab-sebab yang kukuh. Dia ada alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan kondisi kehidupan dan keuangannya. Sesuatu yang membuatkan dia menjadi very moody, very down, maka dia memilih untuk tidak berkomunikasi. Ya, bad mood seperti itu. Di sini teman-teman, wow. Di sini kamu mendapat King of Heart and Queen of Spade. Sorry, it's not a heart ya. It's a Queen. Wow, ini teman-teman mengindikasikan ya. Saya menangkap beberapa di antara kamu di sini. Sepertinya kerana orang ini sering on off ya berkomunikasi dengan kamu. Setelah berkomunikasi hilang lagi. Apa yang terjadi semakin ke sini, ke arah kamu. Kamu seperti lelah ya dengan sikapnya ini. Apa yang terjadi, kamu putuskan. Kamu cuba melepaskan hubungan ini dengan orang ini. Kerana menurut kamu, orang ini wasting your time. Sudah berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi. Setelah berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi. Ini sangat membuatkan kamu tidak memahami apa yang sedang terjadi. Nah, kerana kamu inginkan penjelasan, penegasan, beberapa di antara kamu di sini memutuskan. Tidak mahu lagi ya melanjutkan hubungan ini dengan dia. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Dia bukan sengaja tidak mahu berkomunikasi dengan kamu. Ada faktor-faktor lain yang membuatkan dia begini. Merenungkan hidupnya, kelelahan. Tetapi dari segi pikiran seperti saya sebutkan tadi ya, walaupun kamu putuskan di sini, dia tetap memikirkan kamu. Orang ini tidak akan sebarangan bertindak. Ketika kamu merasakan dia mungkin memberikan pelbagai alasan untuk tidak berkomunikasi, this is where you are wrong ya. Teman-teman, kerana dia tidak akan bertindak seperti itu. Ada sesuatu yang menghalang, ada sesuatu yang membuatkan dia benar-benar low and down dan tidak ada mood untuk berkomunikasi. Ada faktor lain yang seperti mendorong si dia untuk tidak berkomunikasi. Maka komunikasi dengan kamu ini on off. Tetapi kerana kamu sudah kelelahan dengan sikapnya yang berulang seperti ini, kamu putuskan. Kerana di sini teman-teman ya, kamu seorang yang tegas. Beberapa di antara kalian di sini terlihat galak, tegas dan inginkan kejelasan. Kerana kamu ya, mungkin beberapa di antara kamu di sini mungkin seorang janda atau duda yang sudah banyak pengalaman percintaan. Jatuh bangunnya sebuah hubungan, maka kamu merasakan kamu tidak mahu lagi dipermainkan seperti ini. Tetapi apa yang tidak kamu lihat dengan jelas, menurut saya tadi ya, orang ini tidak akan bertindak sebarangan. Ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, saya pastikan dia ada alasan-alasan yang tertentu. Tetapi menurut kamu, ini sesuatu yang berulang, maka kamu putuskan. Nah, ini jelas terlihat ya. Tetapi teman-teman, saya menangkap ya, orang ini sebenarnya sangat menyukai kamu. Kerana King of Heart bersebelahan dengan Queen of Spade. Walaupun kamu tegas, walaupun kamu ingin kejelasan, walaupun kamu memutuskan pergi, dia tetap bertahan. Dia tahan dengan sikap kamu. Dia sangat menyukai sikap kamu. Nah, ini sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bottom of the deck di sini, wah benar kan? Ace of Diamond. Menurut si dia teman-teman, kamu ini seorang yang cukup berharga. Seseorang yang sukar untuk dimiliki, seseorang yang sukar untuk didapatkan. Kamu tahu teman-teman, dia perlu menyusun rencana untuk memenangkan hati kamu lagi. Kamu sangat berharga sebenarnya di mata dia. Dan dia perlu merencanakan sesuatu yang baru untuk mendekatkan lagi dirinya dengan kamu. Jikalau detik ini ya, beberapa di antara kalian di sini, bukan semua, sudah memutuskan hubungan ini dengan si dia.
Nah, jikalau sebab-sebab ini, alasan-alasan ini masih tidak dapat memuaskan hati kamu, kita cuba lihat lagi teman-teman. Apakah alasan-alasan lain ya yang membuatkan dia jadi seperti ini? Setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, dia akan hilang lagi. Apakah hal yang sebenarnya terjadi? Mungkin teman-teman ya, ada perkara-perkara yang cuba dia tutupin dari kamu, sehingga membuatkan kamu bingung ya. Ketika kamu sudah kelelahan dan bingung, kamu ingin putuskan hubungan ini dengan si dia. Kita cuba kupas lagi dengan lebih dalam. Mungkin ada ya hal-hal yang cuba dia tutupin dari kamu yang tidak kamu ketahui, yang membuatkan dia ya setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, kemudiannya hilang lagi dan lagi. Kita cuba dapatkan ya hal yang sebenar yang terjadi, sesuatu yang mungkin dia tutupin dari kamu. Apakah yang terjadi sebenarnya di hubungan kalian ini sehingga komunikasi di antara kamu dengan dia ini ya sering on off. Maaf teman-teman ya, saya bukakan jendela. Okey, di sini ada apology, forgiveness, return and sorry. Saya tidak tahu teman-teman ya, dari tadi menangkap energi seseorang yang benar-benar bosan dengan hidupnya. Tetapi di sini ya, mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan kesilapan si dia terhadap diri kamu. Saya tidak tahu ya, seseorang yang merasakan dia mungkin ya perlu meminta maaf dengan dirimu. Mungkin dia belum bersedia untuk meminta maaf, mungkin dia takut, mungkin dia malu, mungkin dia ingin kembali lagi. Maka komunikasi di antara kalian ini on off. Ada sesuatu yang melibatkan saya menangkap seperti energi orang yang sedang susah hati ya, yang ingin meminta maaf dengan kamu tetapi tidak tahu cara. Ada kelabilan dari sikapnya. Seperti seseorang yang sangat berharap dengan kamu dan cuba meyakinkan kamu lagi. Begitu ya. Saya menangkap seperti mungkin dia begitu percaya yang kamu tidak akan memaafkan dirinya. Mungkin ya, mungkin. Di sini ada trap. Nah, ini sangat sinkron dengan kartu Eight of Spades di sini ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, dia ingin meminta maaf dengan kamu kerana beberapa ya, bukan semua, merasakan hubungan ini seperti sangat menekan. Maybe I'm not using the right word ya. Dia merasakan hubungan yang seperti cukup mendesak. Dia mungkin belum bersedia ke arah itu, belum bersedia ke arah komitmen. Tetapi hubungan ini mungkin terjadi ataupun berjalan dengan terlalu cepat. Dan dia seperti belum bersedia mungkin dari segi keuangan, dari segi emosi, perasaannya kepada kamu. Nah, jangan lupa ya, kerana tadi saya menangkap energi beberapa di antara kalian di sini yang cukup tegas dan galak. Bukan semua, beberapa. Di sini dia merasakan seperti desakan yang kuat dari kamu. Mungkin kamu sering textingan ya dari pagi sampai malam, mencari tahu, texting and texting, sering mengabari, sehingga dia merasakan seperti kesukaran untuk bernafas. Merasakan begitu trap in a relationship. Nah, dia mungkin dalam posisi yang belum cukup bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Orang ini mungkin ya mengalami sedikit masalah untuk berkomitmen. Saya tidak tahu kerana saya menarik dua energi yang berbeza. Beberapa di antara kalian sedang berdealing ya dengan seseorang yang agak labil. Dari segi umur, mungkin sepantaran atau jauh lebih muda dari kamu, dan seorang lagi sama ada sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu. Di sini tua ataupun muda bukan isunya. Orang yang belum bersedia dari segi emosi untuk berkomitmen. Maka ketika dia merasakan ada desakan dari kamu, yang sering textingan dari pagi sampai malam, ada saja mesej kamu. Teman-teman jangan lupa ya, walaupun kita mungkin tulis seperti ini. Okey, kamu mungkin texting bertanyakan sama ada dia sudah makan atau tidak, apakah dia baik-baik saja. Mungkin kamu tidak memerlukan dia untuk membalas chattingan kamu. Tetapi jangan lupa, secara psikologinya, jikalau dia sentiasa menerima textingan kamu one after another, walaupun dia sedar, dia tidak perlu membalas. Kamu tahu, little that you know, ini sebenarnya kondisi yang sangat mengganggu. Nah, ini Brahma yang tidak ketahui ya. Ini kondisi yang sangat mengganggu sebenarnya. Sebentar lagi phone itu akan berbunyi. Sebentar lagi phone itu akan berbunyi. Dan dia tidak akan tahu message itu penting atau tidak, mungkin datang dari orang lain, sehinggalah dia perlu membuka WhatsApp itu. Nah, ini sangat mengganggu dirinya. Ketika dia buka untuk chat sama ada ini mungkin textingan orang lain. Ketika dilihat itu message kamu dan kamu lagi. Nah, walaupun kamu mungkin ya memberitahu, oh tidak perlu membalas, tidak perlu this and that.
Tetapi little that you know, untuk orang yang berada dalam posisi seperti ini, secara psikologinya belum bersedia untuk berkomitmen. Ini merupakan burden bagi si dia, teman-teman. Nah, ini mungkin sukar untuk kamu fahami unless kamu berada di posisinya. Jikalau orang ini labil, tidak bersedia dari segi berkomitmen dan sukar untuk komit dengan kamu. Ketika message ini keep on masuk dan masuk lagi, dia akan merasakan seperti terperangkap, tidak dapat bernafas. Dan jangan lupa seperti saya katakan tadi, phone itu akan tetap berbunyi beep and beep and beep dan dia perlu check sama ada itu benar dari kamu atau orang lain. Tidak boleh di-ignore ya, tidak boleh diabaikan. Nah, ketika membuka, lagi-lagi kamu. Nah, walaupun tidak perlu dibalas, just imagine being in that person's shoe. Ini benar-benar seperti, how to say guys ya, orang ini tidak dapat bernafas. Dan jangan lupa teman-teman, ketika terlalu banyak perhatian yang diberikan, ini akan membuatkan level kamu turun. Kelas kamu juga akan turun. Because you are always available. Nah, ini trap. Ini menjelaskan mengapa dia merasakan seperti terperangkap dalam hubungan ini. Kerana kamu terlalu mengepush, terlalu mendesak. Walaupun mungkin tidak ada niat itu, tetapi keep on texting and texting and texting, ini akan jadi masalah sebenarnya. Khususnya untuk si dia yang benar-benar tidak bersedia ke arah komitmen. Perasaan yang masih lagi labil, masih memikir apakah dia mampu membahagiakan kamu. Ini perlu dipikirkan dengan serius. Jangan lupa teman-teman, jikalau kita terlalu available untuk seseorang, ini akan menjatuhkan harga kamu. Don't forget that. Walaupun di antara bukan saja pasangan kekasih ya, di antara kamu dengan keluarga, di antara kamu dengan adik-beradik kamu, dengan kamu dan bestie dan buddies kamu. Ini juga akan memberikan gambaran kepada mereka, kamu sentiasa ada. What you have to do is really get lost. Nah, ini bukan saya bergurau teman-teman. Ini benar teman-teman. Ada kalanya kita benar-benar perlu get lost untuk menaikkan kembali harga diri kita, menghilangkan diri kita. Nah, ketika kita tidak available 24/7 untuk orang ini, dia akan belajar menghargai kamu. Begitu teman-teman, ini hakikatnya. Whether you like to hear this or not, saya akan berterus terang. Maka teman-teman, cuba bayangkan kamu berada di posisi dia. Terbalikkan ya senario ini. Nah, saya tidak tahu ya, kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Kamu sama ada di posisi yang sibuk, yang tidak bersedia untuk berkomitmen, atau kamu berada di posisi yang sedang mendengarkan readingan ini. Jikalau kamu merasakan orang ini yang mendesak kamu, maka kamu terbalikkan saja. Begitu ya. Tetapi di sini menjelaskan mengapakah dia setelah kembali berkomunikasi dengan kamu, hilang lagi. Sudah tentu teman-teman, setelah dia berkomunikasi dengan kamu, kamu akan mendesak, texting, sehingga dia jadi takut. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jangan sesekali ya, always making ourselves available. Ini nasihat yang benar-benar akan membantu kamu sebenarnya. Jikalau kamu merasakan tanyakan diri kamu, mengapakah kamu sering texting seseorang itu? Walaupun kamu sangat menyukai orang itu, why are you doing that? Kerana kamu memberikan gambaran kepada lawan jenis, orang-orang yang kamu sering texting, you are too free, you are too available. Seperti kamu, you got nothing to do, tidak ada kerja lain. Nah, ini juga akan menurunkan your value di mata orang banyak. Apakah kamu terlalu free, got nothing to do, no better work to do? Nah, ini gambaran yang kamu berikan. Dengan secara psikologinya, kamu sangat mengandalkan emosi si dia ini. Nah, ini yang akan membuatkan dia takut. Kamu terlalu mengandalkan dia, terlalu mengharapkan dia. Jatuh cinta yang bagaimana sekalipun, jikalau diberikan perhatian yang terlalu banyak seperti ini, saya boleh pastikan, hubungan ini tidak akan kekal lama. Kamu renungkan apa yang saya sebutkan ini ya. Guys, try to listen. Kerana kamu tidak akan mendapatkan saranan ini walaupun pergi ya ke personal reading yang berbayar. Di sini saya benar-benar putting effort agar kamu faham apa yang terjadi. Menjelaskan mengapa setelah berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi. Kerana dia jadi takut. Ketika dia memberikan kamu peluang lagi untuk berkomunikasi, apa yang terjadi? Karakteristik kamu ini berulang. Perkara yang sama yang kamu suntikkan. Ini yang sesuatu yang dia tidak mahu. Dia mahu kamu berubah. Apa yang penting kita sampaikan.
Yang tidak penting, kita berikan orang ini ruang. Give the benefit of an doubt. Berikan dia ruang. Nah, ketika dia beri kamu peluang untuk kembali berkomunikasi, apa yang terjadi? Kamu mengulangi sesuatu yang sama. Mendesak dengan menghantar textingan dari pagi sampai malam. On top of that, textingan itu mungkin sangat-sangat panjang. Nah, ini menjelaskan mengapa dia merasakan dirinya terperangkap. Di atasnya ada Five of Wands, menjadi serba salah. Untuk tegur kamu, dia takut. Nanti ada yang tersinggung. Untuk beritahu kamu dia tidak sukakan karakter seperti ini, dia tidak mahu menyinggung kamu. Nah, apakah cara yang paling mudah untuk menghilang atau melenyapkan dirinya? Dia terus tidak lagi berkomunikasi dengan kamu. Nah, ini jelaskan untuk beritahu kamu nanti itu sakit, teman-teman. Bayangkan ya, sebagai seorang tarot reader, di sini saya perlu menjelaskannya mengapa dia begini. Ini juga sebenarnya sakit. Mungkin akan ada viewer saya yang tak suka. Tetapi ini sesuatu yang kenyataannya perlu diberitahu. Jangan lakukan ini. Ketika dia mungkin ya kembali berhubungan ataupun kembali berkomunikasi dengan kamu, dia ingin melihatkan apakah kamu akan berubah. Just one small text, a short text will do. Tetapi tidak. Kamu akan ulangi sikap kamu ini. Nah, ini yang menakutkan dia, membuatkan dia merasakan dirinya begitu trap, begitu terpaksa berkomitmen dengan kamu, sementara dia masih labil, tidak bersedia ke arah itu. Jelas ya? Nah, ini menjelaskan mengapakah komunikasi di antara kalian ini on-off. Apakah kerana ini perilaku kamu sendiri? Ini perlu dipertimbangkan. Teman-teman, ketika kita menunding jari kepada seseorang, 3 jari yang lainnya, 4 jari ini akan menunding ke arah kita. Maka kita perlu pertimbangkan, menunding jari ke arah dia. Apakah ini benar-benar silap salahnya? Atau 4 jari ini menunding ke arah kita? Nah, ini perlu kamu pikirkan. Okey, kita akan lihatkan lagi ya, hal-hal yang dia tutupin daripada kamu. Mengapakah setelah berkomunikasi dengan kamu, dia hilang lagi? Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, panjang lebarnya. Kita lihat lagi hal-hal yang dia tutupin. Hal-hal lain yang dia tutupin daripada kamu, teman-teman. Orang ini takutkan rejection. Dia takut ketika dia kembali berkomunikasi dengan kamu, mungkin dia akan sangat jatuh cinta dengan kamu. Tetapi ketika dia sangat mengharapkan kamu, kamu pergi lagi. Kamu datang dan pergi sesuka hati. Seperti saya sebutkan di awal pembacaan, ketika ada kebutuhannya, kamu akan datang, memberikan perhatian. Ketika kamu sibuk, kamu hilang lagi. Orang ini sangat takutkan rejection kerana mungkin di masa lalunya, teman-teman ya, dia mungkin sering di-reject. Banyak kekecewaan ya di hubungan di masa lalu. Maka ketika dia jatuh cinta dengan kamu, dia sangat mengharap. Terlihat dengan jelas daripada Page of Heart ini ya, ataupun Page of Cups. Dia takut untuk mengharapkan cinta dari kamu. Kerana dia takut ke depannya nanti, kamu akan mereject dirinya. Kita akan lihat lagi ya. Divine Feminine. Sebenarnya teman-teman, orang ini sangat tertarik, sangat-sangat tertarik dengan kelembutan kamu. Mungkin kamu seorang wanita yang sangat lemah lembut, dia mungkin seorang jejaka yang very masculine. Maka ketertarikan itu sangat kuat. Ataupun kamu seorang lelaki yang menonton ini lemah lembut, seorang lelaki yang budiman. Dia sangat tertarik dengan kamu. Jikalau dia seorang wanita, dia tidak pernah diperlakukan ya selembut ini. Orang ini sebenarnya dalam diam sangat mengharapkan kamu. Tetapi dia takut ke depannya nanti, dia mungkin akan ditolak. Nah, ini sebuah ketakutan yang dia sembunyikan ya. A sense of insecurity yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu. Mungkin terlihat masculine, seperti baik-baik sahaja. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia cukup takut dikecewakan. Nah, benar kan kamu lihat hopeless, sinking, despair, falling apart. Detik ini teman-teman ya, jikalau hubungan ataupun komunikasi di antara kalian ini on-off, komunikasi kemudiannya hilang lagi. Saya merasakan ini ada kaitan dengan sesuatu yang dia renungkan. Orang ini cuba menabung, cuba memperbaiki kondisi kehidupannya, kondisi keuangannya. Tetapi apa yang dia harapkan itu mungkin lambat penghasilannya, kebahagiaan, kelimpahan, keberhasilan yang tidak kunjung datang. Maka dia benar-benar merenungkan hidupnya detik ini. Apakah kerana hidupnya begini, orang sekitarnya menjadi bosan akan dirinya? Ini yang dia pertikaikan. Ketika dia begitu mellow, berada di titik yang paling rendah seperti ini, menjadi mudian, maka detik ini dia tidak akan berkomunikasi dengan kamu. Dia seperti merasakan hilang segala harapan. Ini sesuatu yang dia sembunyikan dari pengetahuan kamu. Nah, confession.
unveiling, coming clean messages. Melalui sikap dia ini juga teman-teman ya, melalui sikap yang seperti ini, komunikasi kemudiannya hilang lagi, sebenarnya merupakan sebuah pengakuan secara tidak langsung. Somebody making a confession without you knowing it. Maksudnya begini, tanpa perlu berbicara secara langsung dengan kamu, memberikan pengakuan secara langsung dengan bertindak on-off. Komunikasi kemudian hilang, komunikasi kemudian hilang. Ini sebenarnya sebuah bentuk pengakuan yang ingin dia berikan agar kamu faham bahawa mungkin ada sesuatu yang tidak dapat dia tunjukkan, tidak dapat dia lakukan untuk kalian di hubungan ini. Saya tidak tahu ya, ada sesuatu yang berlaku di belakang tabir. Sama ada orang ini menyembunyikan cinta sebenarnya yang dirasakan untuk kamu, atau dia merasakan untuk mengekspresikan perasaan ini merupakan sesuatu yang sukar untuk dilakukan. Sama ada kalian berdua sama-sama single, janda atau duda, atau melibatkan orang lain. Nah, ketika dia bereaksi seperti ini, sudah berkomunikasi kemudiannya hilang, sudah berkomunikasi hilang lagi. Ini sebenarnya sebuah bentuk confession bahawa mungkin hubungan ini tidak boleh diharapkan. Kamu tidak boleh mengandalkan dia, kerana dia tidak banyak yang dapat dia tawarkan untuk kamu. Nah, ini yang ingin dia beritahu kamu secara tidak langsung, secara psikologinya. Ada kalanya teman-teman ya, ketika seseorang itu mungkin memblokir kamu, tidak berkomunikasi, ada message yang cukup jelas yang ingin dia berikan kepada kamu. Tetapi kamu sangat terpaku, sangat terfokus. Saya hanya faham ketika di unblokir, jikalau berkomunikasi lagi. Sebenarnya ketika diblokirlah, ketika tidak berkomunikasilah, message itu cukup jelas sebenarnya. Tetapi ramai di antara kita tidak cukup mahir, tidak cukup peka ke arah ini. Ini perlu kamu renungkan. Mengapakah dia kembali berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi? Kamu perlu study, really look at it. Kamu perlu benar-benar teliti mengapa dia bersikap seperti ini. Cuba berada di posisi dia untuk menjawab soalan ini. Kerana jikalau kamu sering-seringan berada di posisi kamu, trust me, you will never get the answer. Nah, ini yang sedang terjadi. Kamu perlu menjadi dirinya untuk memahami mengapa dia bertindak seperti ini. Sudah komunikasi, hilang lagi. Sudah komunikasi, hilang lagi. Apakah yang cuba dia sampaikan kepada kamu? Ada sesuatu yang jelas. Ada sesuatu yang cukup jelas sebenarnya. Perlu kamu pikirkan. It's like a puzzle. Sebuah puzzle yang perlu kamu kendalikan dengan baik. Jikalau kamu bijak, kamu akan mendapatkan jawapannya. Nah, di sini teman-teman jangan ada yang tersinggung ya. Saya tidak mengatakan kamu kurang bijak. Ini perkara yang perlu direnungkan bagi mendapatkan jawapannya. Nah, ini yang sering saya terapkan setiap hari. Teman-teman, kita belajar setiap hari. Kita bukan saja belajar daripada apa yang kita lihat, tetapi kita belajar daripada pengalaman seperti ini. Maka tidak ada titik berhentinya untuk belajar. Setiap hari belajar. Pengalaman yang diberikan. Jika seseorang ini berkomunikasi dengan kamu, kemudiannya off lagi. Ada pelajaran yang perlu kita pelajari. Nah, ini terjawab dengan jelas. Seseorang yang labil, tidak bersedia ke arah komitmen, takut di-reject, ada sense of insecurity, dia takut apa yang dapat dia tawarkan kepada kamu. Beberapa yang lain cukup mendesak, terlalu push si dia ini. Sehingga dia menjadi takut, dia tidak mahu menyinggung perasaan kamu, maka dia kembali hilang lagi entah ke mana. Tidak mahu lagi berkomunikasi dengan kamu, dengan harapan signal ini sampai kepada kamu yang dia sudah cukup lelah. Nah, saya harap ini menjawab tema teman-teman ya, kerana saya benar-benar begitu fokus dan putting effort agar kalian faham apa yang berlaku di sini. Guys, these past few days, I'm so exhausted. Saya tidak tahu kenapa ya, sama ada faktor cuaca yang panas ataupun saya cukup kelelahan ya kerana jadual yang begitu padat. Tetapi di sini saya benar-benar putting all I can ya untuk kamu memahami apa yang terjadi. Mengapakah dia ini bersikap begitu aneh setelah berkomunikasi hilang lagi? Nah, ini sebab-sebabnya. Bottom of the deck teman-teman. Nah, commitment issue, marriage, promises. Di sini teman-teman, apa yang cuba dia sampaikan adalah ya, mungkin dia merasakan kamu ingin bernikah dengan cepat, ingin dia berkomitmen.
tetapi dia masih belum bersedia ke arah itu. Komitmen ini memerlukan bukan saja komitmen, teman-teman ya. Ada perkataan lain yang datang dengan perkataan ini. Being committed to someone itu ada tanggungjawabnya. Nah, bukan semua orang bersedia ke arah ini. Dan dia sedar mungkin ya, beberapa di antara kamu di sini sangat mengharapkan ke arah sebuah pernikahan. Dan dia seperti dari segi keuangan, komitmen, bertanggungjawab, itu dia seperti belum bersedia. Something that this person have to work on. Maka ketika didesak seperti ini ya, walaupun kamu mungkin texting tidak perlu dibalas, ini secara tidak langsung tanpa kamu sedari, really mendesak si dia. Nah, ini yang tidak dapat kamu rasakan. Kamu mendesak sebenarnya. Maka apa yang dia lakukan? Berkomunikasi kemudiannya hilang lagi. Saya benar-benar berharap teman-teman ya, penjelasan saya yang berulang-ulang ini benar-benar dapat kamu serapkan dengan baik. Akan membantu kamu ke depannya nanti. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya, jikalau kembali terkoneksi dan berkomunikasi lagi, jikalau ada kesempatan itu, apakah yang dia ingin lakukan untuk kamu kali ini? Atau mungkin dia harapkan sesuatu dari kamu ya, mungkin ada perubahan dan sebagainya. Apa pun yang akan terbuka di kartu-kartu ini, kita cuba lihatkan ya, jikalau kalian terkoneksi lagi atau ada kesempatan untuk kembali berkomunikasi, apakah yang ingin dia lakukan kali ini? Atau sesuatu yang dia mungkin harapkan? Maaf teman-teman ya, jikalau saya seperti pembacaan saya akhir-akhir ini seperti tidak cukup, how to say ya, entahlah teman-teman ya, saya tercungap-cungap ya, seperti kehabisan oksigen. Begini teman-teman, not today. Nah, benar kan? Sudah keluar kartu ini. Teman-teman, seseorang yang meletakkan phone ini jauh-jauh. Jikalau kalian diberikan kesempatan untuk berkomunikasi lagi, pendekkanlah conversation itu. Jangan terlalu long-winded ya, bertele-tele di telefon, panjang lebar textingannya, kerana dia tidak mahu mendengarkan itu. Dia ingin melihatkan perubahan. Ini cukup sinkron dengan apa saya jelaskan tadi. Cuba singkatkan textingan, perbicaraan di antara kamu dengan dia, perbualan di antara kamu dengan dia, singkatkan. Kerana orang ini mungkin terlalu banyak masalah di kepalanya, mungkin orang yang cukup sibuk, maka dia tidak ada masa untuk mendengarkan ya, perbualan yang bertele-tele. Nah, ini sesuatu yang dia sangat harapkan dari kamu, perubahan yang ingin dia lihatkan jikalau kesempatan diberikan untuk dia kembali berkomunikasi dengan kamu. Mengapakah begitu? Kerana orang ini masih sangat menyukai kamu. I like you. Dia ingin perubahan ini. Tetapi tidak berarti teman-teman ya, jikalau dia menyampaikan pesanan ini, tidak berarti dia tidak menyukai kamu. Dia ingin perbaiki sebenarnya agar kamu faham apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Bagi kalian terhubung berkomunikasi lagi ke depannya. Seperti itu ya. Kita akan lihat lagi separation. Teman-teman, detik ini ya, jikalau ini dijadikan alasan kerana dia tidak mahu menyinggung kamu. Mungkin ada yang berpisah kerana kamu tidak sanggup lagi ya bertahan dengan orang yang berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi, berkomunikasi, hilang lagi. Beberapa di antara kamu sudah saya jelaskan memutuskan koneksi ini. Separation ini ya, perpisahan ini sangat membuatkan dia sedih sebenarnya. Dia sangat susah hati kerana dia sangat menyukai kamu. Ketika kamu memutuskan seperti ini, saya merasakan ini diputuskan sepihak. Kerana kamu tidak memahaminya. Kamu tidak memahami sikapnya. Nah, ketika diputuskan sepihak, dia benar-benar hancur di sini. Tidak menyangka kamu akan melakukan ini. Seperti saya jelaskan tadi ya, dia tidak akan bertindak sebarangan kerana orang ini memiliki kematangan emosi. Sementara kamu di sini bertindak berlandaskan emosi sesaat. Jikalau kamu lelah dengan sikap seperti ini, whatever, putuskan. Nah, ini yang terjadi di antara kalian. Jikalau ada yang memutuskan hubungan dengan dia, separation, ini sangat menyedihkan hatinya. Dia tidak berharap ya, ini yang terjadi. Kedepannya dia tidak berharap ini yang terjadi, dengan harapan kalian akan kembali terkoneksi. Kerana ada perkataan yearning, dia sangat merindukan kamu sebenarnya. Okey guys, nah benar kan? Kartu ini tidak akan berbohong. Orang ini akan kembali mengejar kamu. Ketika keadaan sudah berubah, mungkin kamu melakukan perubahan, tidak mendesak, dia akan kembali mengejar kamu. Nah, ini berlandaskan apa? Berlandaskan significator card ini, kartu yang di tengah ini.
I like you. Kerana ada perasaan yang berlandaskan, rasa cinta, rasa suka kepada kamu. Dia akan mengejar kamu sebenarnya. Sebenarnya kamu tidak perlu mengejar dia, ya. Maka teman-teman, cubalah membatasi diri, jangan terlalu making yourself available all the time, dan dia akan pastinya kembali berkomunikasi dengan kamu lagi. Okey guys, kita akan lihatkan di sini ya. Kartu yang terakhir akan saya bukakan. Kelihatan seperti readingan ini sedikit panjang ya, tetapi kita habiskan ya dengan pembukaan kartu terakhir ini. Kita cuba dengarkan teman-teman, luahan hatinya ke kamu detik ini bagi menjelaskan situasi yang menyebabkan dia hilang lagi dan lagi setelah kembali berkomunikasi dengan dirimu. Mungkin ada penjelasannya di sini. Mengapa dia bersikap seperti ini? Kita cuba dengarkan ya. I don't want to be, kamu lihat, I don't want to be contacted right now. I wish to be left alone. Dia sudah seperti cukuplah ya. Terlalu banyak textingan, phone call daripada kamu. Ini seperti sangat mengganggu. Terlihat dengan jelas di kartu ini ya. Maka dia seperti tidak mahu diganggu. Please leave me alone. Do not disturb. Ini benar-benar kartu The Hermit. Seseorang yang menarik diri. Kerana perhatian yang kamu berikan sudah terlalu berlebihan. Ini pengakuan dia melalui pembacaan hari ini. Ini menjelaskan mengapakah ketika sudah kembali berkomunikasi, kamu banyak sangat berkomunikasi dan dia menarik diri lagi. Okay? Rejecting you was protecting myself. I was being selfish. Dia juga sedar ya, ketika dia reject kamu, tidak mahu lagi dihubungi, tidak mahu berkomunikasi dengan kamu, tindakan seperti ini adalah tindakan yang sangat mementingkan diri. Kerana dia tahu ketika dia menarik dirinya, ini seperti tidak adil untuk kamu dan dia bersikap seperti mementingkan perasaannya, tidak mempertimbangkan perasaan kamu. We are living two separate life. Dia ingin kamu tahu ya, dia mungkin ingin menerapkan yang kesibukan si dia ini, berbeza dengan kesibukan kamu. Kalian berdua mungkin ya, menjalankan kehidupan gaya hidup yang cukup berbeza. Maka ini seperti sukar ya, sinkron. Ini juga merupakan penyebab mengapa ada kalanya dia berkomunikasi, ada kalanya dia menarik diri. Dunia kalian ini berbeza. Ya, mungkin lifestyle dan segala-galanya ya, sesuatu yang kamu kerjakan seharian, sesuatu yang dia lakukan seharian berbeza. I am afraid that your feeling for me are not mutual. Dia juga takut ya, ketika kamu datang dan pergi. Seperti saya sebutkan di awal bacaan ya, ketika ada kebutuhan, kamu berikan perhatian. Ketika kamu sibuk, kamu abaikan. Dan dia takut ya, apakah benar kamu benar-benar mencintai dia? Kerana kamu mampu melakukan ini, datang dan pergi. Dia takut teman-teman, takut di reject sebenarnya. Ada perasaan cukup insecure di hatinya yang tidak kamu ketahui. Apakah pengakuan yang lain? I'm not sure I can meet your expectation. The pressure is too much for me. Nah, benar kan? Sangat sinkron dengan kartu trap tadi. Dia tidak pasti sama ada dia dapat menepati cita rasa ataupun ekspektasi kamu terhadap dirinya. Dia merasakan tekanan ya, the pressure is too much for me. Tekanan yang kamu berikan, seringan texting, seringan calling, bla bla bla, itu cukup memberikan dia tekanan walaupun dia tidak perlu membalas textingan kamu. Ini sangat menekan tanpa kamu sedari. Nah, jikalau kamu berada di posisinya, kamu akan memahami ini. Nah, teman-teman, terlihat dengan jelas ya, cukup sinkron pengakuan si dia ini terhadap tema hari ini. Saya juga agak amazed ya, melakukan tema tetapi kartu-kartunya benar-benar menjelaskan situasi yang benar-benar ada kaitan ataupun cukup sinkron dengan tema readingan hari ini. Menjelaskan dengan begitu clear mengapa dia hilang lagi dan lagi setelah kembali berkomunikasi dengan kamu. Nah, orang ini sudah takut ya jikalau kamu mendesak si dia ini secara tidak langsung. Okey teman-teman, hari ini saya juga tidak akan membacakan zodiak ini ya, kerana komunikasi ini berlaku kepada semua 12 zodiak sign dan saya tidak akan membacakan zodiak sign. Jikalau sekali imbas heart, spade, wands, semuanya ada, diamond, 4 suit ada di sini. Earth sign, air sign, fire sign, water sign, semuanya terlihat di sini. Saya akan bukakan initialnya ya, untuk memperlihatkan siapakah yang sedang berdealing dengan kamu. Seseorang yang setelah kembali berkomunikasi, kemudiannya hilang lagi. Kita coba lihatkan ya. Di sini ada huruf W.
ada huruf W, ada huruf U, uniform, Q, Quebec, X, X-ray, ada huruf O, B, Bravo, M, Mike, F, Foxtrot, J, Juliet, H, Hotel, P, Papa, S, Sierra, V, Victor. Okay, we've got one empty space here, maka saya tergerak untuk mengambil satu lagi initial untuk kalian ya. Saya juga tidak tahu initial apa yang akan saya gapai di sini ya. Okay, there you go. And Norway. Ini initial yang terakhir ya. Saya asingkan warnanya supaya jelas kelihatan. Okey teman-teman, W, U, Q, X, O, B, M, F, J, H, N, P, S, V. Kelihatan dengan jelas ya. Ini adalah initial-initial yang hadir ke pembacaan kali ini. Baiklah teman-teman, saya harap penjelasan saya sudah cukup jelas. Sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.